Viral video pertemuan Pegi dengan Jihan, gadis Cirebon siap jadi istri. Pegi Setiawan kini dijodohkan dengan sosok gadis berhijab bernama Jihan. Ayah Jihan, Choky Mahesa, telah menghubungi salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM, untuk menawarkan anak gadisnya menjadi istri dari Pegi. Melalui video yang diunggah di akun TikTok @choky_mahesa, Jihan dan Pegi kini telah bertemu pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Tampak Pegi bertemu dengan Jihan didampingi oleh kuasa hukumnya. Jodoh datang menghampiri Pegi, sang kuli bangunan yang kini bebas dari status tersangka kasus Vina Cirebon. Ex-tersangka kasus Vina Cirebon tersebut dijodoh-jodohi oleh gadis manis berhijab bernama Jihan, 23, warga Pluit, Jakarta Utara. Terungkap ayah Jihan, Choky Mahesa, yang lebih dulu menawarkan anak sulungnya itu untuk menjadi pendamping hidup bagi Pegi. Sang anak pun bersedia menjadi istri Pegi Setiawan. Mau insya Allah, dia ikhlas. Kata Jihan, apa yang terbaik menurut bapaknya, menurut dia baik. Selera anak saya tuh maunya kayak bapaknya, ujar Choky seperti dilansir dari Comal TV yang tayang pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Choky meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Choky melihat ada kesamaan antara dirinya dengan sosok Pegi. Kalau saya sih lebih ke pembuktian sih, insya Allah kalau Pegi sama anak saya, hidupnya enggak sengsara. Kebetulan, kurang lebih seperti saya ada di diri Pegi, yang mungkin kalau soal ibadahnya lebih tekunan dia, saya kurang tekun, saya jujur aja ibadahnya masih kurang. Intinya saling support, kata Choky. Sang anak pun telah tampil ke publik dan menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi istri Pegi Setiawan. Saat Jihan sedang siaran TikTok, banyak warganet yang memuji paras cantik wajahnya. Tak sedikit yang menyebut Jihan mirip dengan penyanyi Lesti Kejora. Iya, banyak yang bilang aku mirip Lesti, tapi cantikan Lesti. Aku ngefans sama Lesti tahu, sampai aku ke tempat syutingnya dia terus minta foto. Aku foto deh sama Lesti. Emang suaraku kayak anak kecil bukan karena aku anak kecil. Aku udah umur 23. Mamaku Pemalang, ayahku Cilacap Majenang, ujar Jihan menjawab pertanyaan netizen di TikTok. Berkah bebas, Pegi Setiawan mendapatkan rezeki nomplok bertubi-tubi. Bukan saja berupa materi, rezeki itu juga diturunkan dalam wujud seorang gadis manis yang didambakan Pegi selama ini. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Pegi untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Pegi sebagai pendamping hidupnya. Pria yang ingin menjodohkan anaknya dengan Pegi bernama Choky Mahesa. Sementara sang anak bernama Jihan, gadis berwajah manis serta berhijab. Choky telah menghubungi salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, dan Ferianto, warga Cirebon, untuk menawarkan anak gadisnya menjadi istri dari Pegi. Saya sudah hubungi Pak Tony, direspons baik. Nanti mau dibicarakan dulu sama ibunya Pegi, kata Choky seperti dikutip dari Comal TV yang tayang pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Choky mengaku sudah memberitahu kepada Tony beberapa hari yang lalu. Namun, hingga kini, Tony RM belum memberi kabar kembali. Pegawai restoran bebek goreng tersebut memaklumi bahwa belum ada kabar baik dari Tony. Pasalnya, Pegi bersama kuasa hukumnya lagi memiliki agenda segambreng untuk memenuhi undangan stasiun televisi terkait kasus Vina Cirebon. Jika penawaran Choky disambut baik, rencananya pertemuan antar kedua keluarga berlangsung di Jakarta Utara. Jadi sebenarnya ketemuannya bukan di Cirebon, ketemuannya sebenarnya di Jakarta. Karena saya kan di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Utara, di Pluit, ceritanya. Namun, Choky mengaku tak akan memaksa Pegi untuk menerima tawaran itu. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan tersebut untuk memilih. Maksud saya gini, kalau untuk masalah perjodohan segala macam nanti ketemu ketika Pegi lihat sendirilah ya. Intinya kita ketemu bersilaturahmi segala macam. Bahkan saya udah bilang terserah mau ketemu di mana tinggal tentuin aja tempatnya nanti saya langsung merapat, ujarnya lagi. Sementara itu Choky juga mengunggah di akun TikToknya soal penawaran itu kepada Pegi. Choky bersedia menjadi mertuanya jika Pegi terbukti tidak bersalah. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka di hari kebebasanmu aku akan mencarimu untuk kujadikan menantu. Insya Allah kamu anak yang baik, tulisnya. Choky menegaskan bahwa penawaran ini terhadap Pegi bukan settingan atau dibuat-buat. Sosok wanita bernama Jihan siap dinikahi Pegi Setiawan. Pegi Setiawan ketiban durian runtuh seusai ia resmi bebas dari tuduhan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Setelah sebelumnya banyak mendapat kejutan, kini eks tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu kembali mendapat tawaran yang tak pernah diduga olehnya. Seorang wanita cantik berhijab siap untuk dinikahi Pegi Setiawan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kediaman Pegi Setiawan tak pernah sepi dikunjungi warga yang bersimpatik. Dalam sepekan Pegi Setiawan mendapat banyak kejutan, termasuk hadiah sepeda motor dari bos durian. Terbaru, Pegi Setiawan mendapat tawaran yang di luar prediksi. Ya, Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu dijodohkan dengan wanita berhijab.
Seorang pria bernama Choky Mahesa ingin menjodohkan Peggy Setiawan dengan perempuan bernama Jihan. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Peggy untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Peggy sebagai pendamping hidupnya. Choky nampaknya tak main-main. Dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli, orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Peggy, artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya. Choky juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Peggy dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi, bebernya. Sementara itu, Choky tegas melarang Peggy Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan, sebab Choky tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Peggy Setiawan jadi menikah dengan anak saya bakal larang, tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Peggy, pacarnya ada berapa? Sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat, balas Peggy yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di YouTube tersebut. Peggy lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya. Keberadaan Ibtu Rudiana mulai terendus usai menghilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kapolsek Kapetakan, Cirebon itu tidak diketahui rimbanya pasca kematian Vina Cirebon kembali ramai dibincangkan. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih yang diberitakan tewas dibunuh pada tahun 2016. Setelah lama tak terlihat, Ibtu Rudiana kembali terlihat di Masjid Al-Istiqomah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini disampaikan oleh Marbot Masjid Al-Istiqomah, Trisno, 61. Menurut Trisno, Ibtu Rudiana sebelumnya sering melaksanakan salat di masjid tersebut, tapi sempat tidak hadir selama sekitar 1 bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang menyeret nama anaknya. Adapun, Masjid Al-Istiqomah sendiri berlokasi di 4 gang dari rumah Ibtu Rudiana di Gang Sitameng 7. Saya enggak kenal lama ya, cuma lihat wajah aja. Enggak pernah ngobrol, tahu wajahnya saja, ujar Trisno saat ditemui di masjid pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, malam. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Sering ke masjid, dulunya, tapi agak lama 1 bulan, terakhir, enggak ke sini, baru kemarin, lagi, berjemaah di sini lagi. Sehari doang ke sini, ucapnya. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Enggak pernah ngobrol, salat, langsung pulang, ujar dia. Trisno juga menyebut bahwa dia tidak mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon. Kalau saya, iya, kasus Vina enggak ikutin, kata pria yang sudah 2 tahun jadi marbot itu. Ia juga mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana jarang terlihat di masjid sejak kasus Vina kembali menjadi sorotan publik. Kemunculan Ibtu Rudiana di Masjid Al-Istiqomah ini menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon yang masih bergulir dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, siang. Rumah tersebut terletak di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok. Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat. Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup. Ada 2 kendaraan yang terdiri dari 1 roda 4 dan 1 motor terparkir di garasi. Hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah. Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7. Ya benar, di situ, ujar salah seorang warga yang tidak menyebutkan namanya itu, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024.
Penelusuran ini dilakukan menyusul perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Peggy Setiawan, yang sempat menjadi tersangka, baru saja dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang telah berlangsung hampir 8 tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini, termasuk dugaan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga Ibtu Rudiana belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan maupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut.